Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan coba jelaskan materi mengenai validasi data. Sebagai persiapan, ya, karena di sini ngodingnya agak banyak juga, source code dapat diambil di sini. Kemudian nanti kalau udah dapat, Anda ekstrak di folder web Anda, ya, yang memiliki function PHP. Oke. Saya coba buat dulu foldernya. Sini www. Saya coba buat folder namanya validasi. Kemudian untuk function saya coba copy. Saya coba copy dari yang database, yang materi database atau yang materi session. Saya coba paste di sini. Kebetulan yang dibutuhkan tidak terlalu banyak karena kita hanya butuh untuk connect ke database saja. Jadi yang lainnya ini boleh dihilangkan. Oke. Berikutnya saya coba download source code-nya. Oke, dia akan buka browser. Oke, saya save. Saya save di folder validasi. Kemudian saya ekstrak langsung di sini. Oke, di sini saya dari file ini ada 4 file. Ada file after submit yang masih kosong dan after submit yang sudah ditambah validasi. Kemudian ada form validation dan form validation setelah ditambah validasi. Oke, saya lanjutkan. Validasi data. Validasi data merupakan bagian penting ketika Anda ingin membuat sebuah sistem yang baik. Validasi data bisa memastikan bahwa data yang Anda simpan adalah data yang baik. Ingat istilah namanya GIGO, garbage in, garbage out. Ini menandakan bahwa kualitas keluaran, output, dari suatu sistem itu ditentukan dengan kualitas masukan atau inputannya. Sebagai contoh, dalam suatu sistem informasi akademik, sebuah nilai hanya boleh berisi 0 sampai dengan 100. Tapi kalau tidak ada validasi data, maka bisa saja ada user yang mengisi nilai dengan angka 200 atau bahkan lebih. Ataupun dikasih nilai minus. Nah, ini bisa menghasilkan keluaran informasi yang tidak benar. Ya, nanti akan membingungkan kira-kira indeksnya dapatnya apa. Dalam hal keamanan, ya, jangan pernah percaya kepada siapapun. Jangan pernah menganggap bahwa pengguna sistem Anda akan selalu mengisikan data dengan benar dan selalu sesuai dengan aturan. Kita harus berjaga-jaga kalau salah tulis atau usernya sembarangan mengisinya. Oke, metode yang dapat Anda lakukan untuk melakukan validasi data kalau Anda membuat aplikasi berbasis web ada 3, yaitu 1, client-side data validation, yaitu validasi data yang dilakukan di klien, artinya dieksekusi di browser Anda, menggunakan JavaScript, dan dilakukan sebelum data dikirim ke server. Jadi, ketika orang ngisi data, kemudian klik tombol kirim atau tombol simpan, maka divalidasi dulu sebelum datanya dikirim. Kalau sudah valid datanya, baru data terkirim. Yang kedua adalah server-side data validation. Menggunakan server-side script, salah satunya PHP, dilakukan setelah data disubmit. Jadi setelah form klik simpan atau klik OK, maka akan dikirim datanya ke server. Nah, di server dilakukan validasi. Metode ketiga adalah metode yang menggabungkan antara client-side dan server-side data validation. Ini menggabungkan kemampuan dari JSON dengan PHP. Dapat dilakukan sebelum data dikirim.
Nah, client-side dan server-side data validation merupakan dua hal yang saling melengkapi dalam validasi data. Tidak ada istilah client-side lebih bagus daripada server-side. Masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan. Oke, kita mulai dengan client-side data validation. Client-side data validation, sering juga disebut client-side form validation, merupakan sebuah usaha untuk memvalidasi data yang diinputkan dalam sebuah form sebelum datanya dikirim ke server. Client-side data validation bisa Anda lakukan menggunakan JavaScript. Kelebihannya cepat, tidak butuh bandwidth internet karena data tidak akan dikirim sebelum divalidasi. Jadi validasi dilakukan sebelum pengiriman data, dan namanya juga JavaScript, Anda bisa interaktif. Ya. Kekurangannya yaitu terkadang pengguna mendisable JavaScript. Ya. Terkadang pengguna masih menggunakan browser lama yang tidak support atau tidak sesuai dengan script yang Anda buat. Dan terkadang pengguna menggunakan add-on di dalam browser untuk melakukan perubahan data secara tidak seharusnya, melakukan tampering data setelah data disubmit. Jadi ketika klik data, kemudian datanya diotak-atik sebelum beneran dikirim. Contoh kasus, ada sebuah form dengan 7 buah inputan. Contohnya adalah nama, di mana keterangannya nama wajib diisi dengan maksimum panjang 50 karakter. Kemudian ada tanggal lahir, wajib diisi, dan tanggalnya wajib valid. Kemudian data email, wajib diisi dengan sesuai format email. Jenis kelamin wajib dipilih, gaji wajib diisi, dan harus angka, dan harus di antara 2 juta sampai 5 juta. Kemudian status wajib dipilih salah satu, dan untuk komentar misalkan contohnya adalah tidak wajib diisi. Oke, di sini ada file namanya formvalidation.php. Ya. Oke, saya di sini ada beberapa slide. Jadi saya akan langsung buka saja. Saya buka di sini di Notepad+, kemudian saya buka validasi, saya buka form validation. Oke, di sini ada header, title, pengelolaan data, kemudian judulnya adalah validasi data. Kemudian saya punya sebuah form namanya F yang akan mengirimkan data dengan metode POST ke file namanya after submit php. Oke, untuk sekarang after submit isinya hanya ini. Ya, jika ada tombol submit diklik, maka tampilkan data dari form. Ya, print r $post. Oke, berikutnya ada sebuah tabel, ada baris pertama yaitu nama, berupa text box nama dengan ukuran 30 karakter dengan panjang maksimum 50. Kemudian ada tanggal lahir berupa combo box yang dibagi 3, yaitu combo box untuk tanggal lahir, perulangan dari 1 sampai 31. Kemudian perulangan bulan dari bulan Januari, bulan 1 sampai bulan 12. Dan kemudian tahun disetting dari tahun 1930 sampai 2010. Kemudian ada email, bentuknya teks, ya, judulnya email, jenis kelamin, laki-laki L, perempuan P, berupa combo box dengan nama JK. Kemudian gaji, tipenya text box. Kemudian ada radio button, belum menikah, value-nya T, menikah N, janda J, duda D. Kemudian ada komentar teks area. Kemudian ada tombol submit, ya, dengan tulisannya simpan. Jadi kalau dieksekusi kira-kira seperti ini, http
localhost validasi ya, form validation PHP. Nah, ini contohnya. Nah, kalau Anda mempunyai sebuah form tapi tidak ada validasi, maka yang terjadi adalah tanpa ngisi data pun, maka Anda klik tersimpan. Unexpected, ini ada error apa ya? Oke, line 13 katanya. After submit, line 13. Print R. Ini oke. Apa yang salah? Oke, ada karakter khusus kayaknya nggak kelihatan ya. Jadi tadi dihapus dulu. Kemudian sebelum else juga katanya. Coba lihat dengan ini. Oke, ada karakter. Sebelum echo pada baris 19 ada yang aneh. Sebelum echo, saya coba ini hapus dulu. Kemudian nanti tab lagi. Oke, unexpected 19, stringnya salah. Oke, ini kayaknya ada karakter aneh di sini. Ya. Oke. Save. Oke. Kalau Anda tidak mengisi data apapun, kemudian klik simpan dengan data kosong seperti ini, apa yang akan disimpan ke database? Kalau Anda tidak melakukan Kalau Anda tidak melakukan validasi data, ini yang terjadi. Nama akan kosong, tanggal lahir kosong, bulan lahir kosong, tahun kosong, email kosong, dan ini nggak boleh masuk ke database. Oke, saya kembali ke sini. Ya, ini form validasi, form yang masih belum ada validasi. Kemudian ini after submit-nya. Ya, dia akan menuliskan post, menuliskan data dari form yang metodenya post, akan print error. Nah, ini yang terjadi. Apakah Anda yakin data seperti ini akan disimpan ke database? Tentunya enggak. Nah, langkah-langkah untuk memvalidasi data menggunakan metode client-side dengan JavaScript adalah tambahkan script JavaScript pada event onSubmit pada form yang akan memanggil fungsi validasi. Buat fungsi validasinya. Fungsi ini harus mereturnkan false ketika salah satu validasi data gagal dan akan mereturnkan true jika semua data telah valid. Jadi kira-kira seperti ini ya. Tadinya seperti ini. Form, method post, action after submit. Anda tambahkan on submit sama dengan return validasi data. Oke, saya akan coba tambahkan ya. Oke, ini hilangkan saja. Nah, di sini Anda tambahkan bahwa ketika submit data, apa yang dilakukan? Panggil sebuah fungsi namanya validasi data. Buka kurung, tutup kurung. Dan onSubmit akan kerja sesuai return dari fungsi ini. Jika fungsi ini mereturnkan false, maka onSubmit dibatalkan. Tapi jika validasi bernilai true, maka onSubmit akan mereturnkan kalau return mereturnkan true, maka onSubmit akan dijalankan. Ya, submit akan dijalankan. Oke, pertama buat seperti ini. Jadi buat dulu ketika ada submit di form, maka lakukan validasi data. Langkah selanjutnya adalah Anda buat fungsi validasinya di antara head dan end head, di antara tag head. Ya, kira-kira seperti ini. Oke. Di sini saya buat sebuah script
language-nya JavaScript and dari script. Kemudian disinilah saya buat function-nya. Function namanya validasi data. Return true. Oke. Nah, nanti disinilah, di tengah-tengah sinilah lakukan validasi data. Kalau semua validasi data lolos, maka returnkan true. Oke, saya coba save, saya refresh. Karena saya view source code, lihat nih sudah ada fungsinya, on submitnya sudah ada, tapi apapun yang terjadi dia akan submit. Kenapa? Karena validasinya masih kosong. Kalau Anda setting ini false, bahwa validasi data mereturnkan false, maka apa yang terjadi? Kita refresh dulu. Ketika Anda klik simpan, maka tidak akan melakukan submit data. Ya, oke. Saya kembalikan. Ini true. Yang pertama, yang harus kita validasi adalah nama. Nah, bagaimana cara memvalidasi nama? Nah, untuk validasi nama, ya kira-kira kita buat script seperti ini. Pertama, kita buat dulu variabel namanya nama, diambil dari dokumen, form, F, nama objeknya nama, ambil value-nya, kemudian di trim. Kenapa di trim? Supaya menghilangkan spasi yang ada di kiri dan di kanan. Kemudian kita periksa, jika panjang dari nama sama dengan 0, kita tulis alert bahwa nama tidak boleh kosong. Kemudian kita fokus ke text box nama di dalam form dengan fokus, ya, kita pindahkan kursor ke text box nama, kemudian returnkan false, sehingga validasi mereturnkan nilai false kalau ada nama kosong. Oke, saya tidak akan ketik, saya akan coba copy dari sini, ya. Validasi yang pertama adalah validasi nama. Nah, oke, di sini nama diambil dari form yang udah form objek nama. Mana nama ini? Ya, text box nama yang udah di trim. Kemudian nama titik length, jika nama titik length sama dengan 0, maka nama tidak boleh kosong. Dokumen titik F titik nama fokus. Pindahkan kursor ke nama, kemudian returnkan false. Tapi jika nama tidak 0, maka dia akan ke sini. Returnnya akan true. Berarti akan submit data. Oke, kita coba refresh dulu. Sekarang dengan data dikosongkan, saya klik simpan, maka dia akan menolak. Nama tidak boleh kosong. Begitu juga kalau diisi spasi. Ketika akan diklik simpan, karena di trim dulu, maka nama dianggapnya kosong. Nah, sekarang misalkan saya isi namanya Budi. Simpan, maka dia bisa submit data. Oke, itu validasi untuk nama. Bagaimana dengan validasi untuk tanggal lahir? Nah, validasi untuk tanggal lahir, tadi kita menggunakan yang namanya text box. Menggunakan namanya combo box, ya. Ini 1 sampai 31, bulan juga 1 sampai 12, tahun dari 2010 sampai 1930 sampai 2010. Nah, kita bisa lakukan pengecekan tanggal, ya, dengan membuat sebuah percabangan sesuai aturan tanggal. Oke. Saya akan copy saja dari sini. Ini validasi untuk tanggal. Ini agak panjang karena ini validasi tanggal, ya. Pertama periksa dulu jika selectednya lebih dari 0, jika tanggal
selected indeksnya lebih dari 0, artinya kalau dia milih 1 sampai 31, dan bulan selectednya lebih dari 0, tahun juga lebih dari 0, itu artinya kalau dia milih tanggal, memilih bulan, dan juga memilih tahun, maka lakukan validasi. Tapi jika ada yang terlewat, maka tulis pesan bahwa tanggal lahir harus diisi lengkap. Returnkan false. Oke, kita coba dulu yang salahnya. Saya refresh dulu, tanpa ngisi apapun, saya klik simpan. Tanggal lahir harus diisi lengkap. Saya isi tanggalnya saja, simpan, dia minta lengkap. Tapi ketika saya isi lengkap, maka dia tak akan submit. Nah, oke, perhatikan berikutnya. Kita ambil tanggal, itu diambil dari selected index dari tanggal. Kalau pilih yang ke-1 berarti tanggal 1, pilih yang kedua tanggal 2, begitu juga untuk yang bulan. Kemudian untuk tahun, kita ambil tahun sesuai selected index. Jadi ketika dia milih selected index ke-1, maka dia akan menghasilkan 2010. Jika indeks kedua akan menghasilkan 2009. Jika indeks 3 akan mereturnkan 2008. Nah, setelah Anda punya tanggal, bulan, dan tahun, kemudian lakukan validasi tanggal. Kita asumsikan bahwa tanggal itu valid. Valid tanggal sama dengan true. Kemudian kita periksa bulannya. Jika bulan 1, bulan 3, bulan 5, bulan 7, bulan 8, bulan 10, dan bulan 12, maka dianggap tidak valid. Validnya akan false kalau tanggalnya kurang dari 1 atau lebih dari 31. Tapi jika dia memilih bulannya bulan 4, bulan 6, bulan 9, dan bulan 11, maka dianggap tidak valid. Validnya akan berubah jadi false kalau tanggalnya 1 atau lebih dari 30. Jadi kalau dia memilih tanggal 31 bulan April, maka dianggap false. Nah, sekarang khusus bulan Februari, ya. Jika kabisat, maka tanggal yang tidak valid itu kalau kurang dari 1 atau lebih dari 29. 29 masih dianggap valid. Tapi kalau dia milih 30 Februari, maka dianggap validnya false. Oke. Tapi kalau dia bukan tahun kabisat, maka dianggap false kalau dia kurang dari 1 atau lebih dari 28. Jadi tanggal 29 bulan 2 tapi bukan tahun kabisat, maka dianggap false. Nah, selain kondisi ini, maka tanggal valid dianggap false. Nah, jika tanggal valid dianggap false, jika ada sebuah kesalahan, maka tulis bahwa tanggal tidak valid, maka returnkan false sehingga data tidak submit. Tapi jika lolos dari semua, maka tidak akan kena yang returnnya false, maka dia akan return true. Oke, saya coba refresh. Saya coba tanggal 30 bulan Februari. Tidak valid. Tanggal 29 tidak valid. Tapi kalau 2004-2008 dianggapnya valid. Oke, itu cara memvalidasi tanggal lahir. Memvalidasi data tanggal. Oke, selanjutnya adalah bagaimana cara memvalidasi email. Nah, untuk memvalidasi email, kita akan gunakan yang namanya regular expression. Dengan regular expression, Anda bisa mengecek apakah ada pola tertentu di sebuah string. Oke, menurut aturan, sebuah
string dianggap sebagai alamat email yang valid kalau dia dimulai dengan sekumpulan kata, sekumpulan huruf, ya, bisa A sampai Z, bisa huruf, bisa angka, bisa strip, bisa underscore, ya, dimana boleh lebih dari satu huruf atau lebih. Kemudian diikuti dengan titik dan diikuti dengan huruf atau angka atau strip atau ini atau underscore, ya, bisa lebih dari satu juga, ya. Kemudian diikuti dengan diikuti nama domain, ya, diikuti dengan titik, diikuti dengan masih nama domain, bisa berulang nama domain, ya, bisa gmail.com, bisa google.co.id, ya, bisa lebih dari satu kemunculannya. Diikuti dengan nama akhirnya, dimana nama akhirnya seperti com, id, net itu hanya huruf saja dengan panjang minimal 2 huruf. Nah, kemudian, ya, ini regular expression untuk email. Kemudian email diambil dari form email, dari text box email, kemudian dites dengan regular expression ini. Jika regular expression email dites dengan menggunakan string email ternyata error, returnnya not, maka tulis bahwa format email tidak valid. Ya, oke. Ini akan kita coba. Saya copy dari sini. Oke, ini contoh validasi, ya. Variabel email diambil dari text box email yang ada di form, kemudian regular expression-nya aturannya seperti ini. Kemudian kita tes apakah email sesuai dengan regular expression email. Jika tidak cocok, maka kita tulis format email tidak valid, dokumen kursor pindahkan ke email, dan returnnya false. Tapi jika sesuai dengan format regular expression email, maka returnnya akan true, maka tidak akan false. Oke, saya coba misalkan ade@gmail.com. Nah, ini bisa diterima. Tapi kalau ade pakai tanda pagar abc, oke, sorry. Oke, save, kita tes, ya. Format email tidak valid. ade.abc, koma, ya, tidak valid. Tapi kalau kita gunakan ade.abc bisa dianggap valid. Tapi apa yang terjadi kalau Gmail doang tanpa pakai com? Maka tidak valid. Co ID masih kenal,
ya. Pakai underscore boleh kalau di nama account, tapi underscore tidak boleh di nama domain. Oke, itulah cara bagaimana memvalidasi email. Kemudian berikutnya adalah bagaimana cara memvalidasi jenis kelamin. Nah, untuk memvalidasi jenis kelamin sebenarnya sangat sederhana karena kita menggunakan combo box. Dia dianggap valid kalau selected indexnya 1 atau 2. Kalau selected index masih 0, artinya masih dipilih jenis kelamin, maka dianggap tidak valid. Oleh karena itu, source code-nya cukup seperti ini. Cukup periksa selected index dari jenis kelamin. Jika combo box jenis kelamin selected indexnya sama dengan 0, maka jenis kelamin wajib dipilih. Kemudian fokus ke combo box dan return-nya false. Oke. Saya copy. Kemudian validasi, masuk sini, sisipkan, saya save, saya refresh. Oke, saya anggap gmail.com saja. Simpan, ada keterangan bahwa jenis kelamin wajib dipilih. Nah, kemudian kita isi laki-laki, klik simpan, maka datanya akan masuk ke sini, laki-laki, L-nya, ya. Perempuan, P. Kalau dia kembali ke pilih jenis kelamin, maka muncul jenis kelamin wajib dipilih. Itu bagaimana memvalidasi jenis kelamin, ya. Kemudian bagaimana memvalidasi gaji? Nah, untuk memvalidasi gaji, pertama adalah text box gaji, value dari text box gaji kita integerkan dulu dengan parse in. Jadi kita konversi string gaji menjadi integer yang namanya gaji. Kemudian diperiksa if is none gaji, jika gaji is none, is not a number, bukan sebuah angka, maka kita tulis pesan bahwa isilah gaji dalam bentuk angka. Kemudian fokuskan ke text box gaji dan returnkan false. Tapi apa yang terjadi jika gajinya memang angka? Periksa berapa banyaknya gaji, berapa jumlahnya gaji. Aturannya tadi adalah 2 juta sampai 5 juta. Jadi dianggap error, dianggap melanggar aturan kalau gajinya kurang dari 2 juta atau gajinya melebihi 5 juta. Jadi jika gaji kurang dari 2 juta atau gaji lebih dari 5 juta, maka gaji tidak valid, paling kecil 2 juta dan paling besar 5 juta, fokus ke gaji dan returnkan false. Oke, ini akan saya tambahkan. Ini yang validasi gaji. Sisipkan di sini, oke. Saya refresh dulu, jenis kelaminnya laki-laki, saya isi sembarangan, gaji, isilah gaji dalam bentuk angka, ABC 145, oke, saya isi angka tapi cuma 100.000, nggak bisa, saya isi 2.500.000, baru masuk datanya. Oke, itu bagaimana memvalidasi angka, ya. Anda gunakan parse in untuk konversi. Kemudian periksa apakah hasil konversinya adalah number atau bukan. Kemudian jika dia number, validasi dengan value-nya. Kemudian berikutnya adalah memvalidasi status. Contoh di sini adalah validasi status, ya, yang ditampilkan dalam bentuk radio button. Nah,
Yang perlu Anda lakukan adalah lakukan pengulangan untuk semua radio button yang ada. Lakukan dari radio button ke 0 sampai radio button terakhir. Sebanyak-banyaknya length dari status. Jika ada yang dipilih, maka kita setting status dipilih nilainya true. Jika salah satu status check, baik yang indeksnya 0 sampai sekian, maka status dianggapnya true. Di sini status dipilih nilainya awalnya false. Kemudian jika salah satu di checklist dipilih, maka status dipilih akan bernilai true. Nah, kapan disebut tidak valid? Jika status dipilih masih nilainya false. Jika status dipilih nilainya masih false, maka tampilkan pesan bahwa status tidak boleh dikosongkan. Harus pilih salah satu dan returnkan false. Oke, saya copy. Saya tambahkan di sini validasi terakhir. Oke, saya refresh. Saya belum pilih apapun, klik simpan, maka status tidak boleh dikosongkan, harus pilih salah satu. Saya klik belum menikah, disimpan, maka masuk datanya. Nah, itulah cara memvalidasi data menggunakan JavaScript. Ya, ada memvalidasi tanggal, ada memvalidasi string, ada memvalidasi email, ada memvalidasi angka, ada memvalidasi combo box, dan juga ada yang memvalidasi radio button. Oke, itulah cara validasi di sisi klien. Ya. Berikutnya adalah bagaimana memvalidasi data di sisi server. Server-side data validation merupakan sebuah usaha untuk memvalidasi data yang telah dikirim dari form atau request setelah diterima di server. Server-side data validation bisa Anda lakukan menggunakan server-side script seperti PHP, JSP, dan lain-lain. Kelebihannya adalah server-side data validation Anda bisa lakukan validasi ke database. Misalkan untuk memvalidasi apakah email sudah terdaftar atau belum. Validasi bisa lebih bebas. Ya, kekurangannya adalah butuh bandwidth karena data telah terkirim ke server. Contoh, Anda ingin user memilih file gambar JPG, tapi user memilih file lain, maka data file lain tersebut terlanjur terkirim ke server. Walaupun nanti kita tolak, tapi itu artinya kita sudah connect ke internet dan menggunakan bandwidth internet. Nah, kadang ada baiknya ketika orang milih file, periksa tipenya oleh JavaScript. Baru datanya terkirim. Oke. Ini judulnya harusnya server side ya. Sama dengan kasus client side data validation, contoh kasusnya, tapi validasi akan dilakukan di server. Ya. Jadi kita akan pakai yang after submit PHP. Ya. Kita akan pakai yang after submit PHP. Kemudian kita akan sisipkan validasi di sini. Ya. Ketika setelah pemeriksaan tombol submit. Oke. Tapi yang pertama yang harus Anda lakukan adalah ya. Ini form validasi. Kita anggap bahwa dia akan selalu mereturnkan true. Ya. Kalau ini Anda tidak lakukan,
maka data yang akan terkirim pasti data yang sudah benar semua, karena datanya sudah tervalidasi oleh client side. Jadi kita anggap data apapun terkirim, ya. Jadi ada kemungkinan, contoh seperti ini, saya data kosong tapi dikirim. Jadi untuk sementara, kayaknya kurang bagus nih kalau ini diterukan, ya. Sebagai contoh, ininya aja lah dinonaktifkan dulu, ya. Save. Jadi kita anggap bahwa di sini tidak ada validasi berbasis klien. Jadi ketika orang klik simpan, maka data akan terkirim. Nah, disinilah kita akan melakukan validasi. Validasi akan dilakukan di file namanya after submit. Jadi nanti kita akan lakukan di sekitar sini. Disinilah validasi akan dilakukan. Sedangkan ini nanti akan hilang. Ya, ini cuma untuk kontrol kita aja bahwa ini loh datanya, data yang kita terima. Kita akan lakukan validasi di sini. Validasi pertama adalah memvalidasi nama. Nah, yang perlu Anda lakukan adalah kita buat variabel nama, di mana nama diambil dari trim, dari variabel nama yang ada di post. Nah, jika strlen dari nama, panjang dari nama sama dengan 0, maka kita tambahkan pesan salah bahwa nama tidak sah, nama tidak boleh kosong. Nah, karena pesan salah bisa lebih dari 1, maka kita akan buat pesan salah awalnya kosong. Setiap ada error, maka pesan salah akan bertambah. Saya akan buka yang after submit ini. Saya buat dulu ini. Validasi nama. Mana? After submit. Saya akan lakukan ini dulu. Save. Kemudian saya coba ke sini. Saya tidak isi data apapun. Saya klik simpan. Ada yang kurang ya, sorry. Di bawahnya kita harus tulis dulu di sini bahwa echo pesan salah. Atau kita lihat dulu sini ya. Ini saya copy di bagian akhir. Nah, pertama pesan salah awalnya kosong. Kemudian kita buat variabel nama diambil dari form. Kemudian kita periksa. Jika panjang dari nama kosong, maka pesan salah akan bertambah. Ditambah dengan nama tidak sah, nama tidak boleh kosong. Nanti setelah validasi yang lain selesai, kita periksa. Jika pesan salah kosong, maka tidak terjadi kesalahan, semua data valid, data akan disimpan ke database, dan disinilah Anda nulis script untuk menyimpan data ke database. Tapi jika ada pesan salah, tidak kosong, jika terjadi salah satu salah, maka tulis terjadi kesalahan, echokan pesan salahnya, kemudian buat link untuk kembali ke form. Ini sekedar contoh. Saya save. Saya refresh formnya, tanpa ngisi data apapun, saya klik simpan, maka muncul seperti ini. Terjadi kesalahan sebagai berikut, nama tidak sah, nama tidak boleh kosong, kembali ke form. Tapi kalau Anda isikan namanya, misalkan Budi, klik simpan, maka dianggap tidak terjadi kesalahan, semua data valid. Ya. Tapi kita belum pasang validasi untuk tanggal lahir. Bagaimana dengan memvalidasi tanggal lahir, memvalidasi tanggal? Anda tambahkan. Kita buat variabel tanggal diambil dari form tgl, kemudian bulan diambil dari form bulan, tahun diambil dari form tahun. Apa yang perlu Anda lakukan sekarang? Tinggal periksa apakah tanggalnya angka
dengan menggunakan isnumerik bawaan dari PHP. Jika tanggalnya angka dan bulannya angka dan tahunnya angka, maka lakukan pemeriksaan selanjutnya. Tapi jika tidak, jadi salah satunya bukan angka, maka tulis pesan bahwa tanggal tidak valid karena harus angka semua. Oke. Jika ternyata tanggalnya angka, bulannya angka, dan tahunnya angka, belum tentu benar, karena kita harus periksa apakah tanggalnya valid atau tidak. Jangan-jangan memilih tanggal 31 Februari. Nah, kebetulan kalau PHP sudah ada fungsi namanya check date yang akan mereturnkan true kalau bulan, tanggal, dan tahunnya valid. Tapi kalau bulan dan tanggal dan tahunnya tidak valid, maka dia akan mereturnkan false. Nah, jika cek tanggal mereturnkan false, maka pesan salah, ini salah ya, kurang titik. Pesan salah digabung dengan tanggal lahir, tanggal tidak valid. Oke, saya akan copy. Saya akan copy dari sini. Ini validasi tanggal. Oke, validasi nama sudah. Ini validasi tanggal. Ini tambahin titik. Oke. Nah, anggap tidak ngisi tanggal apapun. Ketika klik simpan, muncul pesan bahwa tanggal tidak valid karena harus angka semua. Oke, saya kasih tanggal 30 bulan Februari tahun 2008. Klik simpan, maka ada tulisan tanggal tidak valid. Angka semua sih, cuma tanggalnya tidak valid. Tapi kalau Anda isi tanggal 27 Februari, maka semua dianggap valid. Ya, itu validasi dengan PHP untuk tanggal. Anda gunakan isnumerik untuk ngecek apakah datanya angka atau bukan. Jika datanya angka, maka cek tanggalnya. Oke, validasi ketiga. Validasi berikutnya adalah validasi email. Nah, di PHP ada sebuah fungsi namanya filter var untuk memeriksa apakah sebuah string itu merupakan sebuah string email yang valid. Jadi Anda tinggal gunakan filter validate email yang akan mereturnkan false kalau emailnya itu bukan format email. Dan akan mereturnkan true kalau dia formatnya email. Nah, di sini if not filter var, artinya jika filter var-nya gagal atau false, maka tulis pesan salah bahwa format email salah. Else, artinya jika emailnya benar, di mana email diambil dari post email, maka DB connect, lakukan koneksi ke database, kemudian eksekusi query, select banyaknya data dari tabel pegawai yang emailnya sama dengan email yang diinputkan, ambil datanya. Jika banyak data lebih besar sama dengan 1, maka kita tulis pesan bahwa alamat email telah terdaftar. Inilah kehebatan dari server-side data validation, di mana dia bisa connect ke database. Sedangkan JavaScript tidak bisa connect ke database. Oke. Saya akan coba copy. Saya pasang di sini. Oke. Baik, saya tidak ngirim email apapun. Errornya adalah format email salah. Tapi apa yang terjadi kalau saya ngirim format email yang benar? Simpan. Call to undefined function. Oke, tidak connect ke database. Kenapa? Karena saya belum memanggil, ya. Ya, kita panggil saja di sini, tapi nggak bagus. Saya panggil aja di atas sini, ya, bahwa ketika dia akan masuk ke sini, dia akan include functions
ketik PHP ya, karena di dalam fungsi PHP ada connect database. Oke, execute. Oke, tidak terjadi kesalahan, semua data valid. Kenapa? Karena saya menggunakan format email yang benar. Oke, kita tes mengenai email. Kita coba andri@heriandi.net. Klik simpan, maka tidak ada kesalahan. Tapi kalau Andri Heriandi tidak ada netnya, tidak ada domain utamanya, maka format email salah, atau tidak pakai email, tidak pakai @ maka dianggap format email salah, atau Andri spasi Heriandi @gmail.com, simpan, maka dianggapnya format email salah. Oke, itulah cara memvalidasi email menggunakan PHP. Anda cukup gunakan filter var dengan filter validate email. Kemudian kalau sudah valid pun bisa kita validasi ke database dengan connect ke database dan periksa ke database. Oke, itu memvalidasi email. Selanjutnya adalah bagaimana memvalidasi jenis kelamin, karena jenis kelamin itu bentuknya hanya combo box ya. Kalau dia klik laki-laki maka hasilnya L, jika dia klik perempuan maka hasilnya P. Jika dia tidak milih apapun maka akan kosong. Jadi validasi yang perlu dilakukan hanyalah ambil data dari form, kemudian dikapitalkan, simpan di sebuah variabel, misalkan JK. Jika JK-nya tidak L dan tidak P, maka tulis pesan kesalahan bahwa jenis kelamin hanya boleh laki-laki atau perempuan. Oke, saya tambahkan. Copy. Oke, ya, validasi jenis kelamin. Saya tidak isi, klik simpan, maka akan muncul format email salah, jenis kelamin tidak boleh, hanya boleh laki-laki dan perempuan. Oke, ini saya benerin dulu. Jenis kelamin laki-laki, maka tidak terjadi kesalahan. Jenis kelamin perempuan, tidak terjadi kesalahan, tapi jika tidak memilih, maka dianggapnya salah. Oke, tadi ada yang belum dites. Untuk email, kita belum ngetes kalau emailnya belum ada. Sudah ada ya. Kita periksa dulu ke database. Localhost, phpMyAdmin. Coba login root. MySQL. Periksa pegawai. Ini ada email. Kita coba. Copy. Nah, kemudian kita periksa emailnya valid, simpan. Nah, di sini ada pesan salah bahwa alamat email telah terdaftar. Tapi kalau kita kasih 2, misalkan demorphi 2, maka tidak terjadi kesalahan, semua data valid, data akan bisa disimpan ke database. Oke, itu validasi jenis kelamin. Kemudian bagaimana validasi gaji? Sebenarnya sederhana juga. Ambil data dari form, simpan di sebuah variabel, kemudian periksa apakah variabelnya itu angka. Jika variabelnya angka, periksa apakah berada di range yang diperbolehkan, yaitu di 2 juta sampai 5 juta. Kalau kurang dari 2 juta atau lebih dari 5 juta, tampilkan pesan salah bahwa gaji yang diperbolehkan hanya dari 2 juta sampai 5 juta. Else, kalau dia bukan angka, tulis bahwa gaji harus berformat angka. Oke, ini saya copy. Ini validasi gaji. Oke. Saya belum ngisi gaji. Kalau klik simpan, maka error gaji harus berformat angka. Saya isi angka.
hanya boleh 2 juta sampai 5 juta. Saya isi 2000000. Tidak boleh karena itu 200.000. Tambahan 5, ya, ditambahin 5 berarti 2,5 juta. Klik simpan, maka semua data valid sehingga kita bisa masukkan ke database. Oke, itu bagaimana memvalidasi gaji. Dan berikutnya adalah bagaimana memvalidasi status. Di mana status diambil dari combo box status. Kita periksa if is set. Jika ada pilihan tombol status, maka ambil statusnya, kemudian di uppercase. Status diambil dari post status di uppercase. Kemudian dianggap salah kalau status not in array, tidak berada di array T, N, J, dan D. Jika di luar T, N, J, dan D, maka tulis pesan bahwa status tidak valid. Oke, saya coba copy. Tersubmit, sini saya set, paste, save. Kemudian saya lihat, oke, belum ngisi data apapun, klik simpan, maka status tidak valid. Kalau saya pilih salah satu, maka dianggapnya datanya valid. Itulah cara memvalidasi di sisi server. Nah, oke, ya. Apa yang terjadi kalau errornya ternyata lebih dari 1? Misalkan tanggalnya salah, kemudian jenis kelamin tidak diisi. Ininya 250.000. Kalau ketika klik simpan, maka munculnya adalah tanggal tidak valid, jenis kelamin hanya boleh laki-laki perempuan, dan gaji yang diperbolehkan hanya dari 2 juta sampai 5 juta. Nah, kemudian jika di sini pesan salahnya tidak kosong, maka akan munculkan sebuah link berupa tombol yang akan kembali ke form. Ini mundur lagi ke form untuk kita perbaikan data. Klik simpan. Tanggal tidak valid, jenis kelamin hanya boleh laki-laki dan perempuan. Laki-laki, klik simpan. Tanggal tidak valid, perbaiki, simpan. Oke. Itulah cara memvalidasi data, baik di client side dan server side. Oke. Teknik yang ketiga tidak akan saya jelaskan sekarang, karena materi itu bisa Anda lakukan ketika Anda sudah mengerti yang namanya Ajax, ya, Asynchronous, JavaScript, and XML. Dimana itu akan saya jelaskan di pertemuan berikutnya, ya, di materi berikutnya. Oke, demikian mengenai bagaimana validasi data, baik secara client side ataupun secara server side. Jika ada pertanyaan, silakan Anda ajukan di LMS Unicom ataupun di grup WhatsApp perkuliahan ataupun di channel YouTube perkuliahan. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.